Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan lebih ke menganalisa jenis konten ya. Sebenarnya ini teman-teman ini penting banget buat teman-teman pahami, karena kalian bisa nanti nge-mapping konten yang akan kalian buat di akun tersebut gitu, atau di bisnis tersebut gitu. Jadi pertama itu ada yang namanya istilahnya personal branding ya. Jadi yang pertama, si akun sosmed ini itu lebih nunjukin ke muka ownernya, entah itu CEO-nya atau direkturnya atau ownernya bahkan gitu. Jadi dia lebih ke menonjolkan personanya dia. Bisa jadi itu juga employer branding ya. Jadi menunjukkan employernya mereka untuk di branding. Nah ini nantinya kalau produknya itu service ya, itu lebih ke bisa menambah trust. Terus juga orang bisa lebih nginget orangnya. Sama biasanya profile picture-nya itu ya orangnya sendiri gitu. Nanti gue akan kasih contohnya. Jadi nanti tergantung ya teman-teman tuh, semisal ada kliennya kalian bisa melihat jenis bisnisnya seperti apa, terus kalian bisa pakai branding yang mana nih, apakah personal branding atau product branding gitu. Kalau personal branding kan pasti menunjukkan ownernya atau orangnya gitu, tapi kalau product branding ya udah dia fokus ke produknya sendiri. Nah ini kita bahas product branding, ini dia biasanya langsung fokus ke produk ya, atau service yang memang dia utamakan atau mau di branding gitu. Nah biasanya di sini ownernya nggak mau tampil. Terus orang tuh kadang lebih inget ke brandnya gitu. Kalau yang tadi personal branding kan orang lebih inget orangnya. Kalau ini dia lebih inget brandnya gitu. Jadi bedanya itu ya. Terus juga biasanya profile picture-nya itu logonya sendiri gitu. Jadi kadang bisnis itu dia pakai salah satu atau dua-duanya ya teman-teman. Di sini ada hybrid. Jadi dia juga product branding, terus juga si CEO-nya itu juga punya branding sendiri. Jadi dua-duanya saling ngeboost gitu. Nah di sini gua ada contoh. Yang pertama ini dia lebih fokus buat ke produk ini ya, ke ini teman-teman, ke personal branding. Jadi kalau yang di sini dia ada Malaka Project sama The Diary of Fish Podcast. Jadi di sini The Diary of CEO dia tuh lebih fokus untuk menampilkan orangnya. Jadi orangnya itu selalu muncul. Ini kalau di Instagramnya sendiri emang nggak muncul ya, tapi kalau di YouTube itu selalu ada mukanya si orang yang dia mau tampilin gitu. Jadi dia si CEO-nya emang tampil gitu sih. Kalau di luar negeri kayak gitu ya, di Indonesia banyak sih teman-teman, bisa cek kayak Denny Sumargo itu kan memunculkan si Denzu-nya, terus sama si The Close the Door itu sendiri itu munculin si Om Ded-nya gitu, itu juga mirip sama si Malaka Project ini sendiri. Jadi dia lebih fokus buat nampilin ya orang-orang yang ada di sini. Kalau nggak salah itu ada 7 founder kalau nggak salah, itu semuanya ngomong kayak monolog gitu. Jadi itu menunjukkan personal brandingnya masing-masing. Sebenarnya kalau dari bisnisnya sendiri ini semuanya jasa, ini juga media. Ini juga media juga sih sebenarnya. Jadi dia kalau misalnya ada orang yang mau manggil mereka, itu mereka akan dibayar gitu. Jadi kurang lebih ini contoh dari personal branding ya. Kalian bisa cari aja. Biasanya itu mereka akan nampilin si ownernya atau orang-orangnya yang di sosial media itu sendiri gitu. Nah ini kalau di sini, ini juga contohnya juga. Ini sebenarnya hybrid ya teman-teman. Kalau ini juga gue juga dulu kerja di sini. Jadi di Nia Coaster sendiri itu kan sebenarnya isinya kalau teman-teman cek itu kan sebenarnya produk semua ya. Jadi nge-marketingin produknya atau servisnya. Tapi si CEO-nya itu juga dia nge-branding juga. Jadi dia istilahnya kayak ikut ke podcast sehingga ya dia akhirnya as a personal juga ada, personal brandingnya ada, tapi juga produk brandingnya juga ada. Jadi ini hybrid teman-teman. Contoh, jadi kalian bisa cari aja yang mirip-mirip kayak gini supaya kalian bisa nanti lihat, atau ini ya kompetitor research ya, itu bisa lihat kira-kira gue bisa bahas apa, atau ada konten yang works yang gimana, itu yang bisa dicontek istilahnya, atau di di ATM aja gitu teman-teman. Jadi kurang lebih itu kalau mau analisa konten. Nanti kalian kalau misalnya punya klien, jangan lupa dipelajarin dulu ya bisnis itu kayak gimana, terus kalian mau nampilin apa di sosial medianya gitu, dengan pertimbangan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi semoga bisa bermanfaat.